Kan lihat muka Yesus yang penuh kasih, seberang langit biru nanti. Salam para sahabat Good News. Segala puji syukur patut kita haturkan kehadirat Tuhan atas segala berkat, atas segala perlindungan yang sudah dilimpahkan bagi kita semuanya, khususnya dalam sepanjang satu malam hari ini. Sehingga kita boleh beristirahat dan pagi ini kita kembali boleh menikmati berkat kehidupan. Sebagaimana biasa, setiap pagi, saya Pendeta Kurnaidi dari Good News Studio Rumah Tangga dan Kesehatan kita semua, mengajak para sahabat untuk berdoa pagi bersama, kurang lebih dalam waktu 30 menit ke depan, di mana nanti kita akan berdoa syafaat, dan kita sebelum berdoa akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita mengawali pertemuan kita ini dengan bersatu dalam doa. Tuhan Bapa kami di surga, segala puji, hormat, serta syukur kami haturkan kehadirat Tuhan atas segala berkat yang Tuhan limpahkan bagi kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, sebelum kami beraktivitas, kami rindu agar Tuhan berkenan menasehati kami, serta Tuhan memenuhi kami dengan kuasa Tuhan, sehingga sepanjang kehidupan kami untuk satu hari ini khususnya, boleh berkenan di mata Tuhan, serta kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami, dan di atas segalanya itu, Tuhan semakin terpuji dan termuliakan dalam segenap langkah kami. Untuk itu Tuhan, saat ini kami berdoa pagi. Terima kasih Tuhan, semuanya kami persembahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami. Amin. Untuk renungan pagi kita dalam edisi hari ini, hari Senin, tanggal 22 Maret tahun 2021, judul dari renungan kita adalah Suci dalam Hati dan Kehidupan. Suci dalam hati dan kehidupan. Ayat inti kita diambil dari Matius pasal yang kelima. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah.
Para sahabat yang sangat dikasihi Tuhan, renungan kita untuk pagi hari ini diambil dari Matius pasal 5 ayat yang ke-8. Saya ingin bacakan sekali lagi ayat renungan kita. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Para sahabat yang sangat terkasih di dalam Tuhan, kalau kita membaca ayat ini, maka ini mengingatkan kita pada satu peristiwa di Perjanjian Lama, di mana waktu itu saat Musa berada di bukit atau di Gunung Sinai, saat Musa akan menerima 2 loh batu dari Tuhan. Waktu itu bangsa Israel mereka tidak boleh mendekat bahkan ke tempat di mana Musa akan bertemu dengan Tuhan. Dikarenakan mereka kalau mendekat, maka mereka akan mati karena mereka tidak tahan dengan kemuliaan Tuhan. Bahkan kalau kita melihat, kita membaca di kitab Keluaran, Musa pun pada waktu itu saat berhadapan dengan Tuhan, Musa juga sangat merasa takut. Dikarenakan Musa sebagai manusia khawatir kalau kemudian tidak tahan. Hanya atas kasih karunia Tuhan, maka Musa bisa berhadapan-hadapan muka dengan Tuhan. Dan itu pun juga Musa kemudian hanya melihat kemuliaan Tuhan dari belakang. Para sahabat yang sangat dikasihi Tuhan, namun ayat ini mengatakan bahwa berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Ini suatu hal yang sangat luar biasa, bagaimana kita bisa melihat Allah. Karena sejak manusia berdosa, maka kemuliaan Allah itu bisa menghanguskan orang-orang yang berdosa. Nah, ini sangat menarik untuk kita simak. Untuk itu mari kita menyimak apa yang dinasihatkan oleh Roh Nubuat di dalam buku Maranatha, sehingga kita bisa melihat Allah. Ini ditujukan saat Kristus datang yang kedua kali tentunya. Kita bisa melihat Allah, bahkan nanti kita berkumpul dengan Allah di dunia baru. Mari kita melihat nasihat dari Roh Nubuat dari buku Maranatha. Buku Maranatha halaman yang ke-88 untuk pagi hari ini. Suci dalam hati dan kehidupan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Matius 5 ayat yang ke-8. Tidak akan ada barang yang mencemarkan yang akan masuk ke dalam kota Allah. Semua orang yang akan tinggal di sana harus sudah suci hatinya ketika masih di bumi. Pada orang yang sedang mempelajari tentang Yesus, akan ternyata tumbuh kebencian terhadap perangai yang tidak berhati-hati, bahasa yang tidak dikenal, dan pikiran yang kasar. Bila Kristus tinggal di dalam hati, akan ada penyucian dan pemurnian pikiran dan kelakuan. Tetapi perkataan Yesus mempunyai arti yang lebih dalam. Bukan saja suci sesuai dengan perasaan kesucian dalam pengertian dunia, bebas dari hawa nafsu, suci dari nafsu birahi, tetapi benar dalam tujuan dan hasrat jiwa yang tersembunyi, bebas dari kecongkakan dan meninggikan diri,
rendah hati, tidak mementingkan diri, dan seperti anak-anak. Hanya kesukaan yang dapat menghargai kesukaan. Kecuali engkau menerima dalam kehidupanmu sendiri prinsip kasih mengorbankan diri, yang merupakan prinsip tabiatnya, maka engkau tidak akan dapat mengenal Allah. Ketika Kristus datang dengan kemuliaannya, orang-orang jahat tidak akan tahan memandangnya. Terang hadiratnya yang merupakan kehidupan bagi mereka yang mengasihinya adalah kematian bagi orang jahat. Ketika ia muncul, mereka akan berdoa supaya terlindung dari wajah Dia yang telah mati untuk menebus mereka. Tetapi kepada orang yang hatinya telah disucikan melalui berdiamnya Roh Kudus di dalam diri mereka, semuanya telah berubah. Mereka dapat mengenal Allah. Musa bersembunyi di celah batu ketika kemuliaan Tuhan dinyatakan kepadanya. Dan adalah ketika kita bersembunyi pada Kristus, kita dapat memandang kasih Allah. Dengan iman, kita dapat memandang Dia di sini dan kini. Dalam pengalaman kita sehari-hari, kita melihat kebajikan dan kesabarannya dalam pernyataan jaminannya. Kita mengetahui Dia dalam tabiat anaknya. Orang yang suci hatinya melihat Allah dalam suatu hubungan baru, dan supaya disayangi sebagai juru selamat mereka, dan sementara mereka melihat kesucian dan keindahan tabiatnya, mereka rindu untuk memantulkan citranya. Mereka melihat Dia sebagai seorang ayah yang rindu merangkul anak yang bertobat, dan hati mereka dipenuhi dengan kesukaan yang tak terkatakan dan penuh kemuliaan. Orang yang suci hatinya hidup seperti memandang hadirat Allah selama jangka waktu yang ditentukan Allah bagi mereka di dunia ini. Dan mereka juga akan melihat Dia muka dengan muka pada waktu yang akan datang, dalam keadaan tidak akan binasa, sama seperti Adam ketika ia berjalan dan berbicara dengan Allah di Eden. Para sahabat yang sangat dikasihi Tuhan, satu hal yang sangat menasehati kita saat kita berjalan mengikut Tuhan, atau dengan kata lain, saat kita menjadi para pengikut Kristus, yaitu agar kita, kalau dibahasakan dengan bahasa saya yang mungkin lebih sederhana, kita perlu untuk mengevaluasi diri kita sendiri. Yang perlu kita evaluasi, apakah Kristus tinggal di hati saya? Karena hanya dengan cara itu maka kita bisa memiliki hati yang suci. Dan dikatakan tadi di bagian awal, bila Kristus tinggal di dalam hati, akan ada penyucian dan pemurnian pikiran dan kelakuan. Sekali lagi, bila Kristus tinggal di dalam hati, akan ada penyucian dan pemurnian pikiran dan kelakuan. Jadi ini menjadi satu evaluasi bagi kita masing-masing. Apakah Kristus tinggal di dalam hati saya?
barometernya atau untuk mengukurnya. Apabila di hati saya tidak ada lagi kecemaran, maka puji Tuhan, semoga Kristus sudah ada di hati kita. Kemudian dikatakan di sini, tidak akan ada barang yang mencemarkan yang akan masuk ke dalam kota Allah. Semua orang yang akan tinggal di sana harus sudah suci hatinya ketika masih di bumi. Nah, ini para sahabat. Apabila kita ingin nanti tinggal di sana, di tempat yang Tuhan sudah sediakan dan sudah dijanjikan pada kita semua, atau dengan kata lain, apabila kita ingin berada di surga, kita ingin berada di dunia baru, maka kita harus menyucikan hati, bukan nanti, tetapi sekarang, saat kita masih ada di bumi. Nah, di sini. Dan kembali di sini ditegaskan bahwa pada orang yang sedang mempelajari tentang Yesus akan ternyata tumbuh kebencian terhadap perangai yang tidak hati-hati. Kalau hati kita suci, pikiran, kelakuan kita suci, kita akan tidak suka dengan perangai yang tidak hati-hati. Kemudian bahasa yang kasar, pikiran atau hati yang kasar apalagi jahat, ya, ini sudah tidak ada. Kemudian di sini tadi juga diterangkan bahwa ini bukan diukur dengan cara dunia. Ini lebih dalam dari itu. Saya bacakan di sini. Bukan saja suci sesuai dengan perasaan kesucian dalam pengertian dunia, yang bebas dari hawa nafsu, suci dari nafsu birahi. Ya, di situ bukan hanya itu. Bukan hanya bebas dari hawa nafsu, suci dari nafsu birahi. Karena ada juga ajaran-ajaran yang seperti itu dan hanya sampai di situ. Tetapi di sini dikatakan, tetapi benar dalam tujuan dan hasrat jiwa yang tersembunyi. Jadi hasrat jiwa kita yang tersembunyi, atau bahasa lainnya, sampai ke lubuk hati yang paling dalam. Kemudian tujuan kita, itu tidak ada satupun yang tidak suci. Sampai di sana. Kemudian yang lebih aplikatif lagi di sini, bebas dari kecongkakan dan meninggikan diri. Apakah masih ada kecongkakan, meninggikan diri? Kemudian orang yang suci hatinya akan rendah hati dan tidak mementingkan diri. Rendah hati, tidak mementingkan diri, dan seperti anak-anak. Para sahabat yang sangat dikasihi Tuhan, kiranya di awal-awal pekan bekerja kita ini, kita boleh semakin berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan dan kehidupan kita semakin berkenan di mata Tuhan, di hadirat Tuhan. Tentu ini tidak mudah, tetapi Roh Kudus tadi dinyatakan, hanya saat Roh Kudus memenuhi kehidupan kita, maka kita akan disanggupkan untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, memiliki hati, pikiran yang suci, dan kita juga bahkan merasakan hadirat Tuhan saat ini. Kita bisa memandang Tuhan saat ini dalam iman, sebelum nanti kita berhadapan muka dengan muka di dunia baru, di surga. Saat ini kita pun bisa memandang Allah dengan iman, melalui tabiat Kristus, dan itu juga yang akan kita munculkan dan akan dirasakan oleh siapapun yang ada di sekitar kita, tabiat Kristus. Baik, ini saatnya kita untuk bersatu dalam doa syafaat.
Dan di meja saya di sini sudah ada serangkaian pokok doa. Kita akan terus doakan karena kita yakin dengan kita mendoakan tak jemu-jemu maka Tuhan pasti menjawab dengan jawaban yang terbaik dan tepat pada waktunya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tahta kasih kerajaan surga, segala puji, hormat, serta syukur kami haturkan kehadirat Tuhan, yang sudah berkenan untuk menasehati kami. Tuhan, saat ini kami memohon ampun atas segala dosa serta kesalahan kami, di mana kami menyadari ada banyak hal kehidupan kami, khususnya hati pikiran kami yang pada saat-saat yang lalu, pada saat yang sebelumnya, yang tidak berkenan di hadirat Tuhan. Dan kami memohon Tuhan Allah yang penuh kasih, boleh mengampuni segala dosa serta kesalahan kami, serta Tuhan berkenan untuk menguduskan kami, sehingga hari lepas hari kami semakin berkenan di hadirat Tuhan. Dan hari lepas hari kami semakin menjadi berkat bagi sesama kami, dan Tuhan saja yang semakin terpuji dan termuliakan di dalam segenap langkah kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk keluarga kami, untuk para sahabat kami. Khususnya yang pertama kami berdoa untuk keluarga, untuk sahabat kami yang sangat membutuhkan kuasa jamahan Tuhan, yang menyembuhkan, yang memulihkan. Kami berdoa untuk Ibu Arifin yang ada di Gresik. Kami berdoa untuk Ibu Rike yang ada di Malang. Kami berdoa untuk Ibu Indrawan yang ada di Jember. Kami berdoa untuk Bapak Joni Wuntu yang ada di Manado. Kami berdoa untuk Bapak Mulyono yang ada di Semboro. Kami memohon Tuhan semakin berkarya, menjamah mereka semua, sehingga semuanya semakin sehat, dan semuanya kembali untuk beraktivitas dengan yang terbaik, penuh sukacita Tuhan, sehingga melalui segala berkat-berkat itu, nama Tuhan semakin terpuji dan termuliakan. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk para sahabat kami, untuk Bapak Eka Yordan Sembiring, untuk Ibu Hilda Gardis, untuk Saudara Sadewo, untuk Bapak Advent Togar, untuk Bapak Wusa Mekto, untuk Bapak Sofyan Hadi, untuk Ibu Lindawati, untuk Bapak Samsu Mampau, untuk Ibu Prasetyo, untuk Ibu Shirley Octavia bersama dengan keluarga dan Saudara Jonathan, Saudara David, untuk Ibu Wiwi Partiwi, untuk Bapak Jimmy Wairata, untuk Bapak Ishak Wairata keluarga besar, untuk Ibu Windu Sulistiorini, untuk Ibu Lestari, untuk Saudari Yuliana, untuk Saudari Suyatmi dan Saudari Marta, untuk Arum yang saat ini belajar firman Tuhan, untuk Saudara Budi yang sudah menerima Tuhan dalam kehidupannya, untuk kembali mengikut Tuhan, untuk Pendeta Muda Jarisman Pasar Ibu, untuk Saudara Edi yang saat ini juga belajar firman Tuhan, untuk lebih mengenal kebenaran Tuhan dan untuk menjadi pengikut Tuhan, untuk Bapak Sujiono Suwarjo, untuk Ibu Eka Yuni, untuk Pendeta Yusak Subagianto, untuk Bapak Roger Wagyu, untuk Ibu Linda Sitompul bersama dengan Pendeta Sitompul sekeluarga, untuk Bapak Joel Joy, untuk Bapak Ronald Binsar, untuk Bapak Adelino, untuk Ibu Dwi yang ada di Surabaya, untuk Bapak Boy yang ada di Malang bersama dengan Saudari Clara, Saudari Yofi, Saudari Lana, dan seluruh keluarga besar dimanapun berada. Untuk Ibu Yuni Kristiana, untuk
Ibu Sari Yuliastuti, untuk Bapak Nugroho Yusak, untuk Bapak Bandu, untuk Pendeta Budi Solihin, untuk Ibu Made, untuk Bapak Franky Robi Waluko, untuk Bapak Triswito, untuk Ibu Yuli Siswati, bersama dengan Bapak Bambang sekeluarga besar, untuk Ibu Diah Setiorini, untuk Pendeta Arif Indrianto, untuk Bapak Adam Mokosuli, untuk Ibu Nita Sinaga Sihotang, untuk Bapak Lambok Panjaitan, untuk Bapak Arifin, untuk Bapak Sihol Marbusa Hutauruk. Tuhan, kami memohon Tuhan semakin berkarya untuk para sahabat kami ini, sehingga semuanya, khususnya untuk satu hari ini, senantiasa Tuhan penuhi dengan berkat kesehatan. Semuanya, kami semua, Tuhan penuhi dengan berkat damai sejahtera serta sukacita Tuhan, serta kami semuanya sehat, selamat, bahkan berkelimpahan berkat rezeki dari Tuhan. Kami sangat rindu Tuhan untuk boleh menjadi berkat yang lebih besar bagi sesama kami. Tuhan, kami rindu agar kami semuanya boleh bertemu kembali dengan lebih penuh sukacita Tuhan. Untuk itulah Tuhan, doa ini kami persembahkan. Dan inilah doa kami yang jauh dari sempurna, namun kami sangat yakin Tuhan menyempurnakannya, dan jawaban Tuhan jauh lebih indah dari yang dapat kami pikirkan dengan segala keterbatasan kami. Karena semuanya ini kami persembahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Penebus dan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah para sahabat terkasih untuk doa pagi kita. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi. Tuhan memberkati kita semua. Salam sehat.